Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ihsan Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan generator. Sekarang kita bayangkan saja ya, kita memiliki kotak berisi sebuah angka. Nah, kita buka satu persatu dan lihat isinya. Nah, itulah iterator. Salah ya tadi, bukan generator, iterator. Ya, di sini yang pertama inter ini adalah mengubah ini ya, apa ya penjelasannya, yaitu mengubah list menjadi ini ya, listnya ini menjadi iterator. Kemudian dia di print. Next ini akan membukanya satu persatu. Next in nanti akan muncul satu, next in iterator ya akan muncul dua, kemudian next iterator akan muncul tiga, dan selanjutnya generator. Oke. Nah, sekarang bayangkan kita punya mesin pokok mesin lah. Setiap kali kita minta angka baru tapi menyimpan semuanya di memori gitu ya. Nah, itulah generator. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh kecil dari generator, di mana ada def, kemudian hitung mundur, and while n sama lebih besar daripada 0 gitu ya. Nah, yield bukan return ini. Dia ini hasilnya nanti kurang lebih sama kayak iterator tadi. Kemudian lambda function. Sekarang kita bahas lambda function. Apa sih lambda function? Lambda function adalah fungsi kecil yang dimana dia akan lebih cepat daripada yang lain. Dan lambda ini tanpa nama, jadi dia kalau misalnya mau dibuat gitu ya harus dibuat dengan variabel dulu. Nah, lanjut ke file processing. Nah, file processing. Nah, untuk open ini Pak untuk membuka, dan R ini untuk membaca. Lanjut ke W. Open untuk membuka seperti tadi. Nah, write ini untuk gunakan write itu tadi tuh untuk apa sih, menulis ya, menulis. Dan ini append untuk menambahkan tambahan. Kita akan membahas program yang sebelumnya pernah kita buat dan menambahkan menambahkan menu dan merubahnya menjadi file CSV. Nah, program ini bukan cuma tentang memasukkan dan mengeluarkan kendaraan ya seperti tadi yang saya bilang, tapi juga menyimpan ke file CSV menjadi data dengan lambda dan menerapkan konsep OOP alias Object Oriented Programming. Nah,
Oke, langsung saja ke penjelasannya. Nah, di sini terdapat import CSV from import CSV, kemudian from simulator parking simulator, import parking lot, dan di sini ada riwayat file dan riwayat CSV. Nah, pertama kita import modul CSV ini. Nah, modul bawaan Python akan memungkinkan kita membaca dan menulis file CSV. Lalu kita import class parking lot dari folder simulator, dan ini nama modulnya parking simulator. Disinilah semua logika pengelolaan parkir disimpan, seperti menambahkan slot, memasukkan kendaraan, dan mencatat waktu keluar kendaraan. Kita juga menetapkan nama file CSV yaitu riwayat parkir CSV. Ya, menetapkan nama file CSV-nya. Nah, sebagai tempat ini ini sebagai tempat penyimpanan histori kendaraan dengan file CSV. Lanjut. Menyimpan riwayat. Nah, di sini kita ketikkan def, kemudian simpan riwayat ke file riwayat. Fungsi ini bertugas untuk menyimpan daftar riwayat kendaraan ke file CSV with open file name mode new line as file. Nah, artinya kita membuka si file name, kita membuka file dalam mode tulis dan new line, ya, agar tidak ada baris kosong di antara data. Nah, kita tulis header kolom dulu, yaitu plat jenis, kemudian waktu masuk dan waktu keluar. Ini membuat data kendaraan yang keluar bisa diakses kembali nantinya. Nah, lanjut. Riwayat baca itu baca riwayat dari file. Oke ya. Fungsi ini untuk membaca isi file. Isi file apa? Isi file si CSV. Nah, kita pakai mana tuh? Baca riwayat tadi tuh. Nah, kita pakai next read-nya untuk melewati baris pertama yang di header, ya. Kemudian jika file belum dibuat maka file not found error. Jika file belum dibuat, file not found error. Nah, akan tertangkap dan kita tampilkan pesan itu, ya. Nah, ini penting untuk menjaga program tetap berjalan meski file belum tersedia. Nah, untuk selanjutnya fungsi pencarian lambda itu, nah tadi kan ini ya. Nah, ini def cari data kendaraan, file name plat dicari, ya, plat nomor dia dengan lambda. Nah, fungsi ini powerful banget. Kita bisa mencari data kendaraan berdasarkan nomor plat, ya. Kita buka file, baca semua datanya, lalu
pakai filter lambda untuk mencari baris mencari baris yang kolom pertamanya. Nah, sama dengan plat yang dicari. Perhatikan di lambda x mana ya? Nah, nih, perhatikan di sini. Artinya, periksa apakah plat kendaraan cocok dengan input dari yang user berikan. Nah, kalau ditemukan, kita tampilkan semua informasinya. Kalau tidak beritahu bahwa data tidak ditemukan. Nah, untuk selanjutnya, fungsi utama fungsi utama ini ya, yang dimana nanti akan ditampilkan secara antarmuka dengan user. Nah, di sini ada dev main, fungsi utamanya yang menjalankan smart parking. Kemudian di sini ada while true. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi utama. Di sini kita seluruh alur interaksi dengan user terjadi. Nah, kita buat objek parking, objek parking sistemnya. Ini adalah otak dari sistem parkir yang kita buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke invite loop while true untuk terus menampilkan menu hingga user memilih keluar. Ya, user bisa memilih 1 sampai 8 setiap pilihan akan memicu fungsi-fungsi tertentu. Nah, di sini terdapat nomor 1, tambahkan slot. Tambahkan slot. Nah, jumlah input, jumlah slot yang ingin ditambahkan, force input slot ini untuk motor atau mobil, strip lower, kemudian message ini, kemudian print message, accept value error as print error. Nah, ini. Nah, sekarang kita bisa menambahkan jumlah slot dan menyebutkan jenis apa yang ingin kita masukkan. Ya, misalnya kita nanti bakalan muncul jumlah slot yang ingin ditambahkan. Misalnya 2. Nah, slot ini akan memunculkan pilihan motor atau mobil. Akan memunculkan motor dan mobil. Selanjutnya, fungsi Nah, selanjutnya kita masuk ke menu masuk parkir. Masuk parkir. Sekarang memasukkan kendaraan ya. Memasukkan kendaraan. Program akan mencari slot yang kosong untuk jenis kendaraan yang user berikan. Misal motor atau mobil. Nah, untuk selanjutnya nomor 3, menu keluar. Di sini sistem akan mengeluarkan kendaraan sesuai nomor kendaraan yang user berikan. Saat kendaraan keluar, kita masukkan nomor ya. Kita masukkan nomor plat kendaraan. Nah, sistem akan mencatat waktu keluar, menghapus kendaraan dari slot, dan menambahkan data ke riwayat CSV.
Kemudian status parkir, ini nomor 4, status parkir. Nah, status parkir di sini akan menampil, di mana dia akan menampilkan menampilkan total slot yang tersedia, kendaraan yang sedang terparkir, dan ini ya, ini akan memunculkan status-status yang dimana ada total slot, kemudian slot yang masih tersedia, dan kendaraan yang masih terparkir. Kemudian yang kelima di sini akan memunculkan terima kasih telah menggunakan sistem smart parking apabila si user memilih nomor 5. Dia akan keluar dari sistem. Nah, untuk nomor 6 ini Python riwayat mana sih? Riwayat parking system, get parking history. Nah, fitur ini mengambil semua data riwayat ya, mengambil semua data riwayat file dari parking lot, lalu simpan ke file CSV seperti sebelum yang saya jelaskan, menggunakan fungsi yang tadi yang sebelumnya kita bahas. Nah, lalu nomor 7, baca riwayat dari file. Kemudian masuk plat kendaraan yang dicari. Ini adalah suatu fitur yang bisa mencari kendaraan berdasarkan plat. Nah, berdasarkan plat. Biasanya ini cocok untuk investigasi ya, atau pengecekan cepat kendaraan yang pernah terparkir di dalam parkiran gitu. Nah, untuk bagian terakhir ada name main. Nah, di sini ini menjamin fungsi main hanya dipanggil saat file ini dijalankan gitu. Hanya ketika file ini dijalankan langsung, bukan saat diimport dari modul lainnya. Nah, oke, ini adalah standar penulisan script. Ini adalah standar sistem parking slot ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk video kali ini. So the next, bye bye.